para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul Atlas yang dirilis pada tahun 2024 ini. Di mana film ini bercerita tentang robot AI yang dibangga-banggakan oleh umat manusia, tapi malah menjadi ancaman untuk manusia itu sendiri. Yang disebabkan karena robot AI itu berpikir sendiri dan berniat untuk memusnahkan umat manusia agar kehidupan di dunia semakin lebih baik. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya dulu ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan kehidupan manusia di masa depan yang sangat canggih, namun perlahan hancur akibat ulah robot AI yang mulai memberontak, menyebabkan banyak kematian manusia. Pemberontakan robot AI dipimpin oleh seorang robot bernama Harlan. Setelah itu umat manusia di seluruh dunia bersatu dan mulai menyatukan kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya umat manusia berhasil menang melawan AI meskipun harus melalui banyak pengorbanan. Karena kalah telak, Harlan akhirnya melarikan diri ke planet lain dan meninggalkan pesan bahwa ia akan kembali untuk balas dendam. That are more intelligent than us. How do we know we The only way. Singkat cerita, 28 tahun kemudian, sejak kepergian Harlan, pemerintah masih memburu sisa-sisa robot AI yang ditinggalkan olehnya. Sayangnya, salah satu robot AI bernama Casca terlalu kuat, sehingga banyak polisi yang bertugas pun gugur. Namun semuanya sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan Casca. Kisah kemudian beralih kepada tokoh utama kita yang bernama Atlas Shepard, seorang agen analisis yang cerdas tetapi memiliki trauma terhadap AI. Meskipun Harlan telah menghilang hampir 30 tahun, pemerintah tetap berusaha mencari keberadaannya di planet lain. Tak lama kemudian Atlas dipanggil ke kantor untuk membantu melacak keberadaan Harlan melalui Casca. Di sisi lain, seorang kolonel bernama Ellie menolak usulan komandannya, yaitu Jack, yang ingin melibatkan Atlas dalam misi ini. Menurut Ellie, Atlas memiliki sifat yang kurang cocok untuk tugas tersebut. Namun karena kecerdasan Atlas sebagai analisis sangat dibutuhkan, ia tetap dilibatkan dalam misi untuk menemukan lokasi Harlan. Today, Casca could shut down completely in 11, making her emotionally unstable. Flawless. She failed her ranger exam. Singkat cerita, Atlas akhirnya bertemu dengan Casca. Ia pun mulai memeriksa CPU dan memori Casca untuk menemukan lokasi Harlan. Meski Casca menganggap dirinya tidak bisa diretas, Atlas dengan mudah membuka semua informasi tentang Harlan yang tersimpan dalam kepala Casca. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Harlan, Casca mencoba menyerang Atlas, tetapi Atlas sudah menyiapkan perlindungan sebelumnya, yang akhirnya Atlas menghabisi Casca. I actually felt sorry for you. And you thought I found Harlan in your code? Setelah menemukan lokasi Harlan, Komandan Jack memerintahkan Ellie dan pasukannya untuk menangkap Harlan di planet tersebut. Mereka membutuhkan CPU Harlan untuk memahami bagaimana ia bisa memberontak. Atlas menentang keputusan ini karena dianggap terlalu terburu-buru. Apalagi mereka belum mengetahui kondisi planet tersebut. Selain itu, Harlan lebih pintar dari manusia biasa dan mampu meretas semua sistem AI di seluruh dunia. Namun keberatan Atlas diabaikan. Dalam misi ini, para prajurit menggunakan robot AI super canggih yang disinkronkan dengan penggunaan melalui koneksi bernama neural. Teknologi ini diciptakan oleh Ibu Atlas untuk menyatukan pikiran manusia dengan AI. Atlas sendiri tidak setuju dengan penggunaan teknologi tersebut. Akhirnya Atlas menawarkan diri untuk ikut dalam misi karena ia adalah orang yang paling mengetahui seluk-beluk dari Harlan. Sorry, but my pronouns are she and her. You wanted a coffee?
I need this. Nobody knows him like I do. Singkat cerita, Atlas bersama para prajurit lainnya pergi ke planet tempat Harlan tinggal dengan menggunakan pesawat induk. Mereka melewati perbatasan atmosfer bumi yang dilengkapi dengan keamanan sangat ketat. Atlas meminta para prajurit untuk mengingat rencananya karena penggunaan sistem digital sangat beresiko diretas oleh Harlan. Sayangnya peringatan Atlas diremehkan oleh para prajurit yang membuatnya sangat marah. Ia sudah mengetahui betapa berbahayanya Harlan bagi mereka. Ellie dan pasukannya tetap percaya diri bahwa misi akan berhasil. You can't trust any AI. Because his odds of surviving are better than yours. We'll touch down on GR39 here, and please remove your neural links. Namun Atlas kembali memperingatkan bahwa Harlan sangat pintar dan bisa saja semua ini adalah jebakan. Namun Ellie meremehkan perkataan Atlas, yang tiba-tiba pesawat mereka diserang habis-habisan, membuat hampir semua prajurit tewas. Atlas pun segera keluar dari sana dan dengan bantuan Ellie masuk ke dalam robot. Ia meminta Ellie bertemu di titik pertemuan. Sayangnya pasukan Harlan menyerang mereka kembali dengan gencar, sehingga para prajurit tidak bisa berbuat apa-apa, yang akibatnya banyak prajurit tewas dalam serangan tersebut. Atlas beruntung berhasil selamat. Ia ditemani oleh robot AI bernama Smith. Namun Atlas masih tidak sepenuhnya percaya pada Smith dan menolak untuk melakukan sinkronasi dengan AI tersebut. Hal ini membuat Atlas tidak bisa menggunakan semua fitur alat robot. Atlas memutuskan untuk pergi menuju kapsul penyelamat dengan berjalan kaki. Selain itu, Smith mengalami kerusakan baterai sehingga hanya dapat berfungsi selama 22 jam. Successfully reach synchronization. Default activated. Dalam perjalanan, Atlas menemukan tumpukan robot milik para prajurit yang telah hancur. Sayangnya semua prajurit di sana sudah tewas. Hal ini membuat Atlas kesal karena mereka tidak mendengarkan peringatannya sebelumnya. Tak lama kemudian anak buah Harlan pun datang dan di antara mereka ada Casca. Atlas terkejut karena sebelumnya ia sudah menghabisi Casca. Dalam kondisi terpojok, Atlas memutuskan untuk kabur. Sayangnya ia ketahuan dan harus berusaha menyelamatkan diri di tengah badai atmosfer. Saat dalam bahaya, Atlas memutuskan meledakkan bom ion. Pada saat dalam bahaya, Atlas memutuskan untuk meledakkan bom ion yang berhasil menewaskan anak buah Harlan, kecuali Casca. Ledakan tersebut menyebabkan tanah amblas, membuat Atlas terperosok ke dalamnya. Akibatnya, kakinya pun patah. Beruntungnya, Smith mampu mengobati luka Atlas. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, tulang kaki Atlas berhasil disambung kembali. You have to press the button. I know I have to. Smith kemudian menyarankan Atlas untuk melakukan sinkronasi dengan AI, karena hal itu dapat memperbesar peluang mereka untuk bertahan hidup. Meski terpaksa, Atlas pun menyetujui saran tersebut. Sementara itu, Casca ternyata masih hidup setelah ledakan dan terus mencari keberadaan Atlas. Di sisi lain, Harlan berhasil menangkap Ellie hidup-hidup dan berusaha mendapatkan kode untuk membuka pesawat induk yang membawa bom nuklir. Sinkronasi antara Atlas dan Smith awalnya tidak berjalan lancar karena Atlas masih tidak percaya pada AI. Trauma berat yang dialami Atlas menjadi penyebabnya. Ketika masih kecil, Harlan yang seharusnya melindungi malah berkhianat. Namun secara perlahan, Atlas mulai menumbuhkan rasa percaya kepada Smith dan sinkronasi akhirnya mencapai 40%. Dengan itu, mereka berhasil keluar dari lubang. Namun posisi mereka diketahui oleh Aska melalui drone pengintai. Dalam perjalanan, Atlas sempat membawa tumbuhan dari planet tersebut sebagai oleh-oleh. Tak lama kemudian, Casca pun mulai mendekat.
sehingga ranjau yang sudah dipasang oleh Atlas diledakkan untuk menghalanginya. Setelah itu Atlas menemukan Casca yang sudah hancur, hanya menyisakan kepalanya. Tanpa banyak bicara, Atlas segera menghabisinya. Atlas pun kemudian menemukan lokasi markas Harlan yang sudah dekat dan berniat meledakkan markas tersebut. Namun Smith menolak dan mengingatkan bahwa prioritas mereka adalah menuju kapsul penyelamat. Tapi Atlas tetap bersikeras, memaksa Smith untuk mematuhi perintahnya agar kematian para prajurit tidak sia-sia. Mereka akhirnya bergerak menuju markas Harlan. Setelah berjalan dengan aman, Atlas berhasil menemukan markas besar Harlan. Ia pun memasang suar untuk meminta bantuan. Namun ternyata Harlan memiliki pesawat induk milik pemerintah yang dilengkapi bom nuklir untuk menghancurkan setengah planet. Posisi Atlas akhirnya ketahuan dan ia pun berhasil ditangkap. Di sisi lain, Jack menerima pesan dari Atlas mengenai pesawat induk yang dimiliki Harlan. Hal ini membuat Jack ketakutan karena Harlan berencana menggunakannya untuk menyerang bumi. Singkat cerita, Atlas terbangun dan bertemu dengan Harlan. Ternyata Harlan adalah robot AI ciptaan Ibu Atlas. Tujuan Harlan saat ini adalah menghapus semua konflik di bumi. Untuk menghilangkan konflik di bumi, Harlan merencanakan untuk menghabisi setengah populasi manusia. Selama ini Harlan sudah mempersiapkan rencananya dengan matang, termasuk penangkapan Casca yang bertujuan memancing Atlas ke planetnya. Dengan keberanian Atlas, Harlan bisa mencuri kode keamanan atmosfer agar dapat melewatinya. So I will purge the vast majority of the population. I have spent years trying to come up with another. You've grown up. Setelah Atlas tiba di planet tersebut, Harlan pun mengambil kode tersebut melalui koneksi neural di mata Atlas. Situasi semakin genting karena oksigen yang dimiliki Atlas hanya tersisa 5 menit lagi. Sementara itu, Ellie yang masih hidup menyesali keputusannya karena tidak mendengarkan peringatan Atlas sebelumnya. Ellie meminjamkan alat koneksinya kepada Atlas yang memungkinkan Atlas memanggil Smith kembali. Setelah berhasil, Smith kembali aktif dan Atlas melakukan sinkronasi 100% dengan Smith. Dalam proses ini, terungkap bahwa asal mula pemberontakan AI sebenarnya disebabkan oleh Atlas. Ketika kecil, Atlas merasa cemburu karena ibunya lebih memperhatikan Harlan. Akibat rasa cemburu tersebut, Atlas membuka koneksi neural yang memungkinkan Harlan berpikir secara mandiri. Sayangnya hal ini berujung kepada kematian ibu Atlas yang dihabisi oleh Harlan, sehingga Atlas tumbuh dengan ketidakpercayaan pada AI. Setelah sinkronasi penuh, Smith datang membantu Atlas. Sementara itu, pesawat induk Harlan hampir berangkat menuju bumi. T-minus 4 minutes 30 seconds. Atlas. Tidak ada pilihan lain. Atlas bersama Smith harus melawan segerombolan pasukan Harlan untuk menghentikan pesawat tersebut. Sayangnya jumlah pasukan terlalu banyak, yang dimana memaksa Ellie mengorbankan dirinya untuk menghancurkan markas Harlan. Namun Atlas masih harus menghadapi sisa pasukan Harlan hingga akhirnya Harlan sendiri turun tangan untuk melawan Atlas. Di saat yang sama, pesawat induk sudah lepas landas. Smith berusaha meretas hulu ledak nuklir pesawat, sementara Atlas mencoba menghancurkannya pada waktu yang tepat. Akhirnya Atlas berhasil menghancurkan pesawat induk sebelum sampai ke bumi. Melihat hal itu, Harlan menjadi sangat marah dan mencoba masuk ke dalam pikiran Atlas dengan tujuan memanipulasi pemerintah agar mengirim pesawat lain untuk membantu. Pertarungan antara Atlas dan juga Harlan tidak bisa dihindarkan, namun Harlan terlalu kuat dengan senjatanya yang membuat Atlas terpojok. Beruntungnya, Smith menembak Harlan dengan meriam yang membuatnya tidak sadarkan diri sejenak. Meski demikian, Harlan berhasil bangkit kembali dan menghancurkan Smith. Dalam keadaan kritis, Atlas berhasil menghancurkan Harlan sepenuhnya dan mengambil CPU-nya.
Smith dalam tindakan heroiknya mengorbankan dirinya agar oksigen Atlas cukup hingga bala bantuan datang. Pengorbanan ini membuat Atlas sangat sedih karena Smith telah menjadi teman yang setia dan berhasil mendapatkan kepercayaannya. Setelah beberapa saat menunggu, bala bantuan akhirnya tiba dan Atlas berhasil diselamatkan. Singkat cerita, Atlas pun pulih sepenuhnya. Di situ Jack memberikan tumbuhan yang sempat dibawa Smith sebagai kenang-kenangan. Setelah kejadian itu, Atlas mulai mempercayai AI sepenuhnya. Ia pun kembali mengandalkan robot AI dengan suara yang mirip dengan Smith. Dan di sini film pun berakhir dengan Atlas yang memulai hidup barunya, membawa harapan baru bagi manusia dan juga AI. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Atlas 2024. Gimana? Apakah kalian suka atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.